Salam, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Renungan Pagi Jemaat GKJW Kertosono pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021. Namun sebelum kita memulai renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih pada malam hari ini Engkau telah menjaga kami, sehingga kami bangun pagi dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, pagi ini kami akan menerima firman-Mu, sucikan hati kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pada pagi ini kita ambil dari bacaan Alkitab Keluaran pasal 22 ayat 1 sampai dengan 15 dan ayat nasnya pada ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun, dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan, dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu. Apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Judul renungan pada pagi hari ini adalah semua milik Allah. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 15 ada larangan jangan mencuri. Sesuai pengelompokannya, larangan mencuri ini termasuk pada bagian loh batu kedua yang mengatur hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya. Toh demikian, masih tetap erat hubungannya dengan bagian loh batu yang pertama, adalah hubungan antara manusia dengan Allah. Maka dari itu, dalam persoalan merugikan orang lain seperti mencuri, mencelakakan hewan milik sesama, menyebabkan kerusakan tanaman atau barang-barang milik orang lain, itu tetap menjadi pertanggungjawaban kepada Allah. Bukan hanya sekedar diselesaikan lewat jalur hukum, tetapi kita tetap mempertanggungjawabkan semua yang kita perbuat kepada Allah. Mencuri bukan hanya sekedar mengambil milik orang lain, tetapi mulai memindahkan milik orang lain dari tempatnya tanpa seizin pemiliknya sudah termasuk mencuri. Apapun alasannya itu, sudah merugikan orang lain, terutama pemiliknya. Tuhan menetapkan berbagai peraturan yang dapat merugikan orang lain. Di sini membuktikan bahwa Tuhan sungguh-sungguh melindungi hak setiap manusia. Semua yang ada pada manusia sesungguhnya adalah milik Allah, yaitu milik Tuhan, yang suatu saat dipercayakan kepada orang-orang tertentu. Oleh sebab itu, barang siapa mengganggu milik orang lain, berarti mengganggu milik Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan mengatur sedemikian rupa supaya setiap orang saling menjaga dan melindungi kepemilikan sendiri maupun orang lain. Masing-masing telah menerima kepercayaan
dari Tuhan atau harta benda yang ada. Hal itu bukan sekedar agar dalam kehidupan bersama tidak ada keributan tentang harta milik, tetapi supaya semua mengerti bahwa semua itu adalah milik Tuhan yang harus dijaga bersama. Andai kata semua orang ini paham bahwa semua yang ada ini milik Tuhan, niscaya tidak ada yang berani main-main dengan harta milik orang lain. Jangankan mengambil dan mencuri, menyentuh pun yang dapat menimbulkan kerugian tidak akan pernah dilakukan. Sebab mereka tahu semua akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, yang sudah diberikan Tuhan sampai dengan sekarang ini. Dan marilah kita menjaga hati dan pikiran kita untuk tidak mudah tertarik atau ingin memiliki milik orang lain. Maka kita akan hidup dalam damai dan sejahtera bersama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami sudah menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu pada hari ini dapat menguatkan dan menjadi tuntunan dalam menjalani hidup ini. Tuhan Yesus, pimpin kami supaya kami selalu dapat bersyukur atas segala berkat dan segala hal apapun yang telah Engkau berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Dan Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dan jaga pikiran hati kami untuk tidak mudah tertarik atau ingin memiliki milik orang lain. Jauhkanlah kami dari perbuatan jahat, perbuatan yang tidak Engkau perkenankan, serta pikiran jahat, serta menyakiti orang lain. Tuhan Yesus, kiranya pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dalam menjalani hidup ini dapat melakukan segala perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan-Mu dan berkenan kepada-Mu, sehingga kami dalam hidup kami dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang dapat membawa kabar sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 66 bait 1 dan 2. Di gunung dan di lurah. Selamat memuji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.